dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia lisan itu akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu, dan mendamaikan engkau akan mereka itu, dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mulut, lisan untuk hal-hal yang seperti tadi yang disebutkan tadi adalah merupakan taatul lisan, perbuatan-perbuatan taat melalui lisan. Nah, sebagaimana ada perbuatan taat melalui mata, ada perbuatan taat melalui telinga, ada pula perbuatan taat melalui lisan. Dan ini yang banyak memberikan keuntungan, yang banyak memberikan faidah pahala melalui lisan. Dicontohkan sidin tadi seperti membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu adalah tujuan utama daripada Allah menciptakan lisan. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca Quran itu satu huruf diganjar 10 kebaikan. Kalau kita baca Alif Lam Mim, berarti kita baca 3 huruf. Kita baca Alif Lam Mim, kita baca 3 huruf, 30 kebaikan. Jadi itulah fadilat daripada membaca Al-Quran Al-Karim tadi. Demikian juga fadilat orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Ad-dal adalah khair kafa'ilih. Ujar Nabi kita, orang yang menunjukkan atas kebaikan itu sama dengan orang yang mengerjakannya. Nah, kalau kita misalnya menunjukkan kepada orang satu amalan, ujar kita sampaikan kepada orang bahwa hendak makan itu mestinya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita mendapat pahala melalui lisan. 10 orang makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, gara-gara kita yang menyampaikan tadi, maka 10 itu dapat pahala. 100 yang makan Bismillahirrahmanirrahim karena kita tadi menyampaikan, maka 100 kita dapat pahala. Nah, jadi banyak ketaatan yang dijadikan Allah melalui lisan ini, dan banyak pula kejahatan, kemaksiatan yang dijadikan melalui lisan ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang kebanyakan memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah lisan. Dosa mata ada, dosa telinga ada, dosa mana-mana ada, tapi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah dosa lisan. Jadi di lisan inilah pertarungan yang paling kuat antara kebaikan dan kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman dengan Allah
beriman dengan hari kiamat, fal yaqul khaira, berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik. Kalau kada bisa berkata yang baik, auliyasmut, atau diam. Berkata yang baik itu pun para ulama menggarisbawahi, walaupun kata-kata kita, walaupun ucapan kita, walaupun cerita kita itu baik, itu mesti pindik. Kenapa? Karena khawatir kalau melebihi daripada yang sebenarnya. Ini kita bercerita yang baik, bercerita yang benar. Itu pun kalau bisa singkat. Kenapa? Karena khawatir kalaunya panjang, lebar, kena lewat daripada yang benar. Mengapa? Khairul kalam maqalla wadal. Khairul kalam maqal wadal. Sebaik-baik perkataan itu perkataan yang ringkas dan jelas. Nabi dalam hadis bersabda kepada para sahabat, kuffa lisana, tahan mulut engkau. Tahan mulut engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mulut, menjadikan lisan ini untuk berkata-kata yang baik seperti baca Quran, baca hadis, dan lain-lain tadi. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu karena maslahat dunia. Nah, jadi lisan kita ini dijadikan Allah untuk maslahat akhirat ada, dan ada juga untuk maslahat dunia. Seperti mencari harta dengan segala akad. Nah, kita bakar, jual, tukar. Itu lisan. Seperti akad jual beli dan akad siwa. Nah, itu manfaat lisan yang dijadikan Allah untuk perkara-perkara duniawi. Kita mengadakan transaksi duniawi. Nah, itu manfaat lisan untuk duniawi. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Kita wajib mensyukuri nikmat lidah. Kita kada bisa bayangkan kalau kita ini bisu. Nah, kita kada bisa bayangkan kalau kita bisu. Jadi kita bisa bicara, kita bisa berpandir, ini tuh nikmat yang mesti disyukuri. Yang mesti disyukuri. Mesti dalam arti wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat mulut? Bagaimana cara mensyukuri nikmat lisan? Dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia karenanya. Jadi Allah sudah menjadikan lisan tujuannya untuk baca Quran, baca hadis, baca ilmu, beri nasihat, beri ilmu. Nah, itu tujuan. Untuk dunia Allah berikan lisan agar bisa jual beli dengan akad. Nah, itu menggunakan lisan kepada hal-hal yang dijadikan Allah untuknya itu mensyukuri nikmat lisan. Jadi orang baca Quran itu orang mensyukuri nikmat lisan. Orang yang sedang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedang mensyukuri nikmat lisan. Orang yang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu orang yang sedang mensyukuri nikmat lisan. Orang yang sedang berakad, aku tukar, aku jual, aku siwa, aku sanda, itu orang yang sedang mensyukuri nikmat lisan.
dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia karenanya, daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Orang yang kufur dengan nikmat lisan, orang yang menggunakan lisan kepada yang dilarang Allah. Orang yang menggunakan lisan kepada yang dilarang Allah itu orang yang kufur nikmat lisan. Seperti berdusta. Seperti berdusta. Nah, berdusta itu orang yang kufur dengan nikmat lisan. Seperti berdusta yang menyakiti akan orang lain, maka yaitu dosa besar. Nah, berdusta yang menyakiti orang lain, berdusta yang merugikan orang lain, itu dusta, itu dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka yaitu dosa kecil. Berdusta cuma kadang merugikan orang. Kamu datang di mana tadi? Datang di pasar. Padahal datang di manakah? Datang di pasar. Cuma yang dipendiri ini karena merasa rugi, karena merasa sakit, tersakiti dengan itu. Nah, itu dusta itu dianggap dosa kecil. Jadi dusta ini macam-macam tingkatannya, hukumannya. Dusta yang paling besar itu adalah berdusta atas nama Allah. Ini paling besar dusta. Misalnya kayak apa? Allah Ta'ala berfirman, padahal ada firman Tuhan itu. Nah, ini dusta yang paling besar. Yang kedua, dusta mengatasnamakan Nabi, padahal Nabi tidak ada mengatakan itu. Nabi bersabda ini, padahal Nabi tidak ada mensabdakan itu. Nah, ini berdusta atas nama Nabi. Nah, ini dusta yang paling besar. Hanya dusta mengatasnamakan para ulama. Ulama ini berkata, padahal ada dan Jami'atu Syuuddin berkata-kata. Nah, ini dusta yang besar. Kecuali karena hajat, maka tiada ia berdosa. Nah, jadi berdusta itu kalaunya karena hajat, nah itu kada berdosa. Seperti berdusta karena mendamaikan antara manusia. Berdusta karena mendamaikan antara manusia. Ini dua orang ini sedang bermusuhan. A dengan B bermusuhan. Lalu kita damaikan dengan cara berbohong, berdusta. Kita padahkan lawan si A, oh A, itu si B itu ingin baik lawan ikam, si B itu ingin damai dengan ikam, si B itu sayang lawan ikam sebujurnya. Padahal kita karang-karang bener ini supaya si A ini terbuka hatinya. Nah, karena kawan B kayak itu pulang kita padahkan, oh B itu si A itu hendak kerja berdamai lawan ikam, ini sayang lawan ikam, nanti dustai. Akhirnya A lawan B yang bermusuhan ini jadi damai. Nah, kita berdusta untuk mendamaikan A dengan B ini termasuk dusta yang dibolehkan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal kazzab alladhi yuslihu bainan nas. Artinya tiada dikatakan pendusta orang yang mendamaikan antara manusia. Nah,
Nah, itu Nabi sudah mengatakan bahwa tiada dikatakan pendusta orang yang mendamaikan antara manusia. Nah, jadi para ulama menyimpulkan bahwa dusta itu ada yang hukumnya haram, ada dusta yang hukumnya boleh. Apa-apa yang dusta yang boleh ini, satu, bil harbi, dalam peperangan. Siapa boleh di sini berdusta? Komandan perang ini boleh berdusta kepada prajurit tentang musuh. Wahai prajurit, kita akan berperang menghadapi musuh. Musuh kita ini kecil, musuh kita ini inting, musuh kita ini sedikit, padahal musuh ini berat nih, padahal musuh ini kuat. Cuma kita dustai prajurit supaya mereka ada semangat untuk berperang. Nah, itu dibolehkan dalam Islam. Jadi berdusta, mendustai prajurit, mengisahkan tentang musuh, nah itu dibolehkan supaya prajurit ini ada semangat, ada keberanian untuk berperang. Yang kedua dikatakan yang boleh berdusta itu bisulhi, tentang damai tadi. Nah, mendamaikan orang yang bermusuh-musuhan, itu dibolehkan kita menggunakan kalimat-kalimat dusta. Yang ketiga bizaujiyah, pada hubungan suami istri. Di sini si laki boleh mendustai bini, bini boleh mendustai laki dengan tujuan liziyadatil hub, untuk menambah kecintaan, wa tajminil hayat, dan memperilok kehidupan bainahuma, antara keduanya. Nah, jadi si bini boleh mendustai laki supaya laki tambah sayang, supaya kehidupan rumah tangga lebih harmonis. Nah, bini mendustai laki itu ini, sehingga laki makin sayang lawan bini, sehingga rumah tangga makin bagus. Nah, itu dibolehkan. Si laki pun dibolehkan mendustai bini supaya bini lebih sayang, supaya rumah tangga lebih harmonis. Nah, itu dibolehkan. Nah, yang ketiga ada hukum wajib berdusta. Wajib berdusta. Nah, wajib berdusta ini disebutkan sidin di sini. Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya, maka wajib berdusta karena melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Di rumah kita ada bersembunyi orang yang bersembunyi di rumah kita ini, orang yang dicari oleh orang zalim yang akan membunuhnya. Datang orang zalim ke rumah kita, adakah di sini pulan? Jadi kita kededa. Nah, jadi kita kededa sini pulan. Amun kita padakan ada, bisa dibunuhnya kita. Nah, menjaga itu. Di sini jujur yang haram, berdusta yang wajib, untuk menyelamatkan jiwa orang yang zalim. Nah, demikian pula kita wajib berdusta itu untuk menyelamatkan barang titipan yang akan diambil oleh orang yang zalim. Ini si A menitipkan barang ke kita, tolonglah sebaniakan barang kulina, karena kena punya tahu si pulan tuh diambilnya barang kuni. Kita simpani, kita titip, sembunyikan barangnya di rumah kita. Datang si pulan tadi mencari, adakah sini si pulan tadi mandak barang, menitip barang, ada dari kita. Nah, berdusta itu wajib. Jujur haram. Kalau kita jujur, adanya menitip sini, diambilnya barang itu, kita wajib mengganti kepada ampun barang.
kita wajib mengganti kepada ampun barang. Karena kita berkata jujur, yang di situ kada boleh jujur. Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Maka wajib berdusta karena melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Dan lagi yang diharamkan seperti mengupat, yaitu mengupat ini menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya walaupun benar. Walaupun benar. Kita mengucapkan sesuatu, yang kada disukai oleh si fulan walaupun itu benar. Nah, ini disebut ghibah. Maka yaitu haram dengan ijma' ulama. Orang tuh misalnya hirang, kita sambat, masya Allah tuh hirang awak kamu, bujuran, memang bujur hirang nih bujur, cuma inyak ada senang kita sambat hirang untuk ada suka. Nah maka itu dianggap ghibah, Si fulan itu maling, kita sambat fulan itu pemaling tuh. Ini kada senang disambat maling, padahal maling. Nah kita menyambat, kita menyebut dia tuh maling tuh ghibah. Kecuali si orang ini sudah membuang sifat kehormatan dirinya. Orang ini sudah membuang sifat kehormatan dirinya. Dia berbuat kemaksiatan, sudah kada malu lagi. Nah ini kita sebut, itu kada ghibah. Misalnya orang ini peminum, memang ini biasa minum, di tengah orang banyak minum juga, di tengah orang banyak minum, yang mabukkan, di warung-warung minum. Kalau kita sebut si fulan itu pemabuk, itu kada ghibah. Kenapa? Karena dia sendiri sudah membuang kehormatan dirinya. Orang berjudi di bawah tiang listrik, berkumpul berempat di Jakarta main judi, kita sebut si fulan itu penjudi, ghibah lah itu, kada ghibah. Walaupunnya kada suka, kada ghibah. Kenapa? Karena dia sudah membuang kehormatan dirinya, main judi di tempat umum. Nah tapi kalau orang itu minum yang memabukkan atau berjudi tapi di rumah tertutup, ini boleh sampai ke rumah tuh minum, mabuk di rumah, tapi tertutup. Ini kada suka orang tahu. Kita tahu, kita sebut, nah itu ghibah. Imam Ghazali dalam Ihya menyebutkan la ghibata liman taraka jilbabal haya. Tidak ada ghibah bagi orang yang sudah membuang malu dirinya itu. Jadi sepakat ulama bahwa ghibah itu adalah haram. Menyebut sesuatu yang ada pada diri orang lain yang dia tidak suka disebut itu. Nah itu ghibah, walaupun benar. Itu ghibah. Nah, dosanya tadi apa dosa besar, apa dosa kecil, itu ghibah. Itu khilaf ulama. Bisa dikatakan dosa besar
kalau yang digibahnya ini orang saleh. Itu ada tingkatan-tingkatan lagi. Bisa dosa besar kalau yang digibahnya ini adalah ulama. Bisa dosa besar jika yang digibahnya ini adalah zuriat Nabi. Nah, itu beda-beda lagi pula. Menggibah. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu ulama bahwasanya mengupat itu dosa besar. Karena barang yang datang padanya daripada beberapa janji siksa yang bersangatan, seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, yaitu sangka yang jahat. Jangan, ini Al-Quran mengatakan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menyangka jahat, menyangka buruk, suuzan. Apa suuzan itu? Suuzan itu memastikan sesuatu kejahatan pada diri orang lain yang kada dilihatnya, yang kada diketahui. Misal tengah malam ada orang duduk di latar rumah kita, tengah malam jam 2, berarti ada orang. Nah, kalau hati kita bicara ini maling, itu suuzan, langsung memvonis, oh ini maling. Nah, itu adalah suuzan. Tapi kalau hanya kira-kira, jangan-jangan ini maling, itu belum sampai kepada suuzan. Sampai kepada suuzan. Allah melarang suuzan karena bahwasanya setengah daripada sangka itu dosa. Suuzan itu adalah dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Jangan mencari-cari aib manusia. Dan jangan mengupat setengah kamu akan setengah. Menggibah tadi. Adakah suka seorang kamu bahwa makan ia akan daging saudaranya pada ketika mati, maka benci kamu akan dia. Nah, mengupat itu sama dengan makan bangkai daging saudara. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima tobat, lagi sangat kasih sayang. Nah, ini satu dalil yang dijadikan oleh ulama bahwa ghibah itu termasuk dosa yang besar. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma berkata, keduanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Qila kaifa? Qala innar rajul qad yazni wa yatubu Allah alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengupat, menggibah. Nah, ujar Nabi, jauhkan diri kamu daripada menggibah. Karena bahwasanya mengupat, menggibah itu lebih bersangatan daripada berzina dosanya. Dikatakan bagi Nabi SAW betapa ada mengupat itu lebih bersangatan daripada berzina.
Nah, sahabatnya tahajud juga mendengar ujar Nabi, jangan menggibah karena gibah itu lebih berat daripada zina. Kalau sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah, gibah itu dikatakan lebih berat daripada zina? Bersabda Nabi bahwasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan tobat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan tobatnya. Dan bahwasanya yang menggibah mengupat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diupatnya. Artinya apa? Ghibah ini dari sisi tobatnya lebih berat daripada zina. Dari sisi tobatnya. Kalau dosanya ya lebih besar zina, tapi kalau tobatnya lebih sulit ghibah. Kalau orang berzina, asal jangan lawan bini orang kita punya berzina, ini tobatnya dengan Allah, urusannya dengan Allah. Allah mengampuni orang yang tobat daripada zina. Tapi kalau orang yang menggibah ini minta ampun kepada Allah, Allah kadang mengampuni sebelum yang digibah ini mengampuni. Nah, jadi dari sisi itu bahwa gibah ini lebih berat daripada zina. Kalau zina tobatnya kada perlu kemana-mana, cukup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ghibah tobatnya minta ampun kepada Allah, Allah kadang mengampuni sebelum yang digibah itu mengampuni kepada kita. Nah, jadi para ulama kita merincikan tentang tobat daripada ghibah, karena ghibah ini adalah boleh dikatakan dosa semua manusia. Bini-bini, laki-laki, bila tak kumpulan itu jarang lepas daripada ghibah, daripada menyambat orang. Kadang-kadang yang disambatnya orangnya dalam TV, kadang-kadang orangnya sudah mati. Nah, jadi bagaimana caranya tobat daripada ghibah ini? Imam Hasan al-Basri mengatakan ghibah ini ada dua. Satu, ghibah yang tidak sampai kepada orang yang digibah. Ghibah kita ini kada sampai kepada orang yang digibah. Kalau kita misal menggibah orang, tapi ghibah ini kada sampai ke telinganya. Nah, bisa kita menggibah orang yang dalam TV, atau menggibah artis, atau menggibah pejabat, atau menggibah menteri, kan kada sampai ucapan kita ini ke telinga sidin. Nah, kalau ucapan kita ini kada sampai ke telinga orang yang digibah, itu tobat ini cukup minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau gibah kita ini sampai ke telinga orang yang kita gibah, ada yang manjur atar juga nih, ada yang manjur atar. Nah, sampai ke telinga sidin, bahwa kita ini menyebut-nyebut tentang yang sidin kada ketujuh. Nah, kalau sampai ke telinga kepada orang yang digibah, tobatnya mesti minta halal kepada yang digibah. Mesti minta halal. Kalau kita kada minta halal, kita hanya minta ampun kepada Allah, Allah kada menerima. Karena orang yang kita gibah nih sampai ke telinga sidin suara kita. Nah, perkara memberi halal ini itu mutlak hak sidin. Ahli waris kada bisa. Kada bisa. Lain dengan harta. Kalau kita pernah mencuri harta sidin, mati sidin, kita bisa datang kepada ahli waris. Ahli waris, aku tuh pernah mencuri harta abahmu, pernah mencuri harta ayahmu. Nah, kayak apa urusannya, ganti berapa gantinya, itu bisa dinegosiasi dengan ahli waris. Karena masalah harta kalau diwaris,
Masalah pribadi itu kan bisa diwaris. Nah, kita datang kepada orang yang sudah mati, ayah anaknya, ayah ada warisnya, aku minta ridalah, aku rancak menggibah, aku sering menggibah ayahmu, aku sering menggibah ibumu. Ini ahli waris kada punya hak untuk memaafkan itu. Kada punya hak, karena ini pribadi kada diwaris. Yang diwaris itu adalah harta. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya zina itu lebih berat, apa ghibah lebih berat daripada zina, sisi tobatnya. Sisi tobatnya. Orang yang berzina dengan perempuan yang bukan daripada istri orang, itu tobatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyangkut orang lain. Tapi kalau nang berzina ini dengan istri orang atau berzina ini memperkosa orang, itu lain lagi. Itu tobatnya ada ke orang lain hubungannya. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Nah, janji-janji palsu. Janji-janji palsu. Ini termasuk kemunkaran lidah. Termasuk maksiat lidah. Sabda Nabi SAW, ayatul munafik salasun, iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlaba wa iza tumina khana. Artinya tanda munafik itu 3. Apabila bercerita ia, niscaya berdusta ia. Dan apabila menjanjikan ia akan kebaikan, niscaya menyalahi ia akan janjinya. Dan apabila dipercayai akan dia, niscaya khianat ia. Artinya tidak menunaikan ia akan barang yang dipercayai ia padanya itu. Jadi Nabi menyebutkan tanda-tanda orang munafik. 1, bila berpandir banyak berdusta. Bila berjanji banyak luputnya. Bila diamanahi khianat. Contohnya apa? Nah, menitip barang lah, menitip barang, dijual barang orang, ini khianat barangnya. Nah, ini tanda-tanda orang munafik. Munafik yang disebut Nabi ini munafik amali namanya, munafik amal, bukan munafik i'tikadi. Munafiknya ada 2, ada munafik amal, ini tadi. Ada yang kedua munafik i'tikad. Nah, munafik i'tikad ini orang yang secara zahir mengucapkan Islam, syahadat, tapi hatinya kada mengakui syahadat. Itu munafik i'tikad. Yang kekal dalam neraka jahanam itu munafik i'tikad ini. Nah, ini yang disebut Nabi ini munafik amali, munafik amal namanya. Nah, jadi menyalahi janji. Apakah menepati janji itu wajib? Wajib. Menepati janji itu wajib. Di saat kita berjanji. Di saat kita berjanji, itu hati kita mesti wajib menepati. Misalnya berhutang, apabila kena bayar, kena tanggal 1. Dalam hati memang kayak itu. Dalam hati memang tanggal 1 hendak bayar. Nah, sampai tanggal 1 kada ada duitnya. Kada ada duitnya. Nah, kada kau bayar aku nah. Kada dapat janji aku kada kau bayar, kada ada duitnya. Nah, ini kada termasuk menyalahi janji. Kada termasuk menyalahi janji. Kenapa? Karena waktu dia berjanji itu hatinya memang kayak itu. Nah, contoh lagi, kena ikam isuklah ke rumahku, aku ada acara. Iya aja kita, insya Allah aja kita. Hati kita memang waktu mengucap insya Allah itu memang hendak ke situ. Sampai hari hanya kita ada masalah, garing kah, kita ada tamu kah, kita ada urusan lain kah, lalu terubah. Nah, itu kada termasuk menyalahi janji.
Yang disebut menyalahi janji ini adalah orang yang begitu berjanji hati sudah kada. So kena ke rumah lah, insyaallah udah hatinya sudah kada itu. Nah ini menyalahi janji orangnya. Kena aku berhutang tanggal 1 aku bayar, dalam hati ini sudah nih kalau kada aku bayarin. Nah ini disebutnya menyalahi janji. Tapi kalau kita saat berjanji itu memang kita hendak ujung-ujung menepati janji, pada tanggalnya, harinya ada masalah, kada terlaksana, itu bukan menyalahi janji. Jadi yang hadis Nabi bila berjanji menyalahi janji. Nah itu orang yang mengucapkan janji di hati sudah kada mendukung dengan janji ini. Nah itu maksudnya. Nah banyak lagi maksiat lisan tuh. Dan lagi seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. الفاتحة لروح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. مثال السالك والمجذوب. Ini perumpamaan orang yang salik dan orang yang majzub. Salik artinya adalah orang yang berjalan atas beberapa maqam untuk mencapai tujuan, yaitu ma'rifatullah. Sedangkan majzub itu orang yang ditarik oleh Allah tanpa menjalani jalan makam-makam tadi, langsung diberikan Allah ma'rifat. Itu disebut majzub. Nah ini perumpamaannya misalus salik, perumpamaan seorang salik. Kamay yahfiru anil ma qalilan qalila hatta yajidal ma'a ba'da talabi. Sebagaimana orang yang menabuk daripada air, menabuk sumur
qalilan qalila, sedikit demi sedikit, hatta yajidal ma, sehingga dia mendapatkan air, ba'da talab, sesudah mencari. Nah, jadi kayak orang mau menabuk sumur, sehari kawa sahasta, 2 hari dapat lagi sahasta, 3 hari dapat lagi sahasta, sampai kena keluar sumber. Nah, ini disebut salik. Orang yang menjalani tahapan sehingga sampai dia kepada kedudukan ma'rifatullah. Nah, kedudukan ma'rifatullah itu kedudukan apa? Kedudukan ma'rifatullah itu adalah kedudukan orang yang sudah bisa mata hatinya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang dia lihat dengan mata kepalanya, mata hatinya menyaksikan bahwa itu adalah misalnya ciptaan Allah Ta'ala. Nah, itu musyahadah. Musyahadah itu bisa didapat oleh orang yang arif, oleh orang yang sudah ma'rifat. Nah, macam apa supaya bisa macam itu, supaya bisa demikian, ya mesti melalui makam-makam. Artinya makam-makam itu tempat-tempat kedudukan-kedudukan. Misalul majzub, perumpamaan orang majzub, kaman aradal ma, seperti orang yang menghendaki air, fa amtarat lahu sahabah, menghujani baginya oleh awan. Fa akhadha minha, maka dia ambil daripada air itu, mayahtaju ilaih, yang dia perlu kepadanya, min ghairi ta'abin, dari ketiadaan susah payah. Majzub, orang yang kada tahu perjalanan langsung diberi Allah ma'rifat. Nah, makanya biasanya orang yang majzub ini tahajud. Akibat dari tahajud diberi Tuhan ma'rifat itu, lalu dia banyak yang kehilangan akal. Nah, banyak yang kehilangan akalnya. Nah, ini majzub. Salik, manusia ini pertama dulu awamul muslimin, orang awam. Orang awam ini orang yang melihat sesuatu, iya sesuatu itu. Orang awam ini orang yang melihat gunung, iya gunung. Melihat matahari, iya matahari. Melihat hewan, iya hewan. Melihat duit, iya duit. Itu orang awam. Orang arif, orang ma'rifat, dia melihat laut, tapi dalam hatinya itu bukan laut yang dia lihat. Dalam hatinya itu menyaksikan bahwa itulah ciptaan daripada Allah Ta'ala. Dia melihat gunung, tapi hatinya mengatakan bahwa gunung itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ini contoh arif yang paling rendah. Arif yang paling rendahnya, arifnya ada tingkatan-tingkatan lagi. Kita ambil contoh arif yang paling rendah, itu orang yang musyahadah bi'il Allah. Musyahadah bi'il Allah. Jadi apapun yang dia lihat dengan mata ini, maka hatinya ingat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Nah, jadi ini perbedaan antara orang awam dengan orang arif. Lalu si awam ini apabila hendak jadi orang arif, nah, hendak jadi orang arif, dia mesti suluk. Orang yang suluk disebut salik. Nah, salik. Salik artinya orang yang menjalani beberapa tingkatan makam. Kenaikan tingkatan makam itu sesuai dengan hadiah dari Allah.
Karena setiap makam yang dilalui itu apabila ada hadiah dari Allah itu menunjukkan lulus di makam ini. Nah, jadi kalau orang awam itu hendak ma'rifat kepada Allah, hendak melihat apapun ingat kepada Allah, melihat apa hati ini ingat kepada Allah, ini ciptaan Allah, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Nah, hendak macam itu tempat mesti suluk dulu. Nah, jadi si awam ini dia wajib dulu melalui makam yang disebut makam tobat. Kalau hendak jadi orang arif itu kita harus duduk di makam tobat. Nah, makam tobat ini kayak apa? Makam tobat ini artinya kita harus menyelesaikan masalah kita dengan Allah dan hamba-hamba Allah. Selesaikan. Kita pernah menzalim orang, ini kita bereskan. Kita pernah mengambil harta orang, ini selesaikan. Kita pernah menganiaya orang, ini kita bereskan. Bereskan itu dan minta ampun kepada Allah. Jadi hari-harinya ini pekerjaannya hanya urusan itu. Urusan minta ampun kepada Allah atas segala dosa. Nah, ini namanya seorang salik yang baru masuk dalam suluk. Pertama pintu dilalui adalah babut taubah, pintu tobat. Nah, jadi mulailah tobat. Mulailah kita memeriksa diri kita, memeriksa harta kita, memeriksa apa-apa yang berkaitan dengan kita, apakah di situ ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, tobat di situ. Nah, sampai kapan kita tobat ini naik ke kedudukan berikutnya? Karena ada Allah memberi sesuatu. Kalau Allah memberi sesuatu itu kepada kita, berarti kita sudah lulus di makam tobat ini. Apa yang diberi Allah? Kalau kita sudah menjalankan tobat kita, ditumbuhkan dalam hati kita ini cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah sudah mencintai kita. Mustahil kita cinta kepada Allah kalau Allah belum mencintai kita. Mustahil. Mustahil orang bisa cinta kepada Allah sedangkan Allah belum cinta kepadanya. Jadi cinta Allah dulu masuk ke hati kita, baru kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang tobat. Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang tobat. Karena Allah cinta kepada kita yang tobat ini, otomatis hati kita pun cinta kepada Allah. Apa tanda cinta kepada Allah? Tanda kita cinta kepada Allah antara lain adalah kita sering menyebut-nyebut Allah. Nah, sering man ahabba syai'an aksara min zikri. Siapa cinta sesuatu dia akan sering-sering menyebutnya. Nah, mulai ada rasa kenyamanan dalam berzikir kepada Allah. Nyaman, sedikit-sedikit la ilaha illallah, sedikit-sedikit subhanallah, sedikit Allah, sedikit-sedikit astagfirullah. Nah, itu tanda bahwa kita sudah mendapatkan cinta Allah dan kita sudah tumbuh mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hanya satu makam tobat ini. Nah, seapa lawas kita dapat itu tergantung kita. Tergantung kita menyelesaikan urusan kita. Makin banyak orang-orang yang kita pernah aniaya, makin lambat proses tobat kita. Jadi Imam Ghazali yang mengatakan kita periksa rumah kita. Oh, ada lemari di mana duitnya nih? Semalam nukar lemari ini duitnya, oh duit ini halal. Di rumah kita ada kulkas ini mana nukar? Oh, kulkas ini dapat ini, oh ini halal. Satu persatu di rumah kita periksa, pastikan semua ada daripada yang halal. Kalau ada yang di rumah ini barang-barang yang kada halal, diselesaikan. Oh, ini semalam ini kada jelas barang ini, datang di mana duitnya nih, kayaknya kada halal. Nah,
Biriskan. Kalau tahu ampunnya, tahu ya pemiliknya, kembalikan kepada pemiliknya. Kalau kada tahu, jual duitnya, sedekahkan kepada kaum muslimin atau masjid yang pahalanya ini kepada pemilik sebenarnya. Diperiksa satu persatu. Selesai kita periksa peluang diri kita. Ya kita bujur-bujur tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seberapa lama, berapa lawas kita tobat, duduk di makam tobat ini tergantung masalah kita. Tergantung masalah kita. Selama belum ada dalam hati kita ini rasa mencintai Allah, berarti kita masih belum lulus daripada pintu tobat ini. Nah, itu orang salik. Kalau kita belum masuk ke pintu tobat, belum salik, berarti kita masih awamul muslimin, kita masih masuk golongan awamul muslimin. Jadi selesaikan urusan kita dengan Allah. Kita ada kada sembahyang dulu, kita bayari. Kita ada hutang puasa, kita bayari. Ini birisakan semuaan. Akhirnya kita tumbuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi samarut taubah mahabbatullah. Buah daripada tobat itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita cinta kepada Allah, banyak udah berzikir. Lulus berarti di pintu tobat nih, kita sudah lewat di pintu tobat. Ada pintu kedua yang menunggu, pintu wara. Wara. Apa itu wara? Berhati-hati. Sehingga meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya. Hanya mengambil perkara-perkara yang jelas halalnya. Nah, itu wara. Ini sudah tobat kita. Sudah tobat semuanya bersih dah. Harta kita sudah bersih. Diri kita sudah bersih daripada masalah-masalah. Cinta kepada Allah sudah tumbuh. Nah, kalau kita masuk ke makam wara. Nah, ini sudah ada lagi yang dibersihkan. Karena sudah bersih tobat tadi. Wara ini cukup kita menjaga diri. Oh, ini makanan halal kada jelas, ya kada usah. Oh, duit yang datang lawan kita nih halal kada, haram kada, oh kada jelas, ya kada usah. Harus pastikan bahwa yang berhubungan dengan kita ini yang halal. Mulai pakaian kita, makanan kita, tempat ibadah kita, pastikan bahwa ini daripada yang halal. Perkara-perkara yang syubhat, yang kada jelas, apalagi yang haram, itu kita jauhkan. Nah, ini pintu kedua yang dimasuki oleh orang salik. Jauh lagi lawan ma'rifat. Jauh lagi lawan ma'rifat. Jadi ini pintu keduanya, wara. Mulai hati-hatinya, kemana-mana hati-hati, berpakaian, makan, minum, hati-hati. Wara. Orang yang wara ini tanda dia berhasil, ada kini Allah beri yang namanya syauq, rindu kepada Allah. Rindu kepada Allah. Yang selama ininya ada takutan lawan mati itu. Ini kada lagi takutan lawan mati. Rindu. Rindu sudah berjumpa Allah. Ini datang seorang dalam hati kita, bukan diulah-ulah. Rindu sudah dengan berjumpa kepada Allah. Ini hadiah Tuhan kepada orang yang memantapkan makam wara ini. Nah, itu salik nih. Ini tuh sudah pintu kedua. Ini pintu ketiga selesai di sini, di warana sudah selesai. Hati ini sudah rindu bertemu Allah, rindu bertemu Allah. Pintu yang ketiga menunggu pintu zuhud. Zuhud. Zuhud ini apa? Zuhud ini meninggalkan sesuatu baik yang halal apalagi yang haram, sesuatu yang membuat dia lalai kepada Allah. Nah, ini zuhud. Zuhud ini bukan orang miskin, bukan orang kaya, itu kada jadi masalah.
Zuhud ini pokoknya dia tinggalkan apapun yang membuat dia lalai daripada Allah. Ini zuhud. Misalnya ada punya usaha peternakan, ada punya usaha perdagangan, ada punya usaha apa lagi. Usaha perdagangan kadang jadi masalah, kadang mengganggu sembahyang berjamaah, kadang mengganggu pikiran, lancar aja perdagangan. Tapi peternakan ini kayaknya masalah nih. Ini mulai kadang-kadang lupa lawan Allah, kadang-kadang maulah sembahyang, kadang karuan ingat mikiran peternakan nih. Nah di situ zuhud, buang dah usaha itu, tinggalkan. Karena ini mengganggu ingat kepada Allah. Nah, ini zuhud. Apapun pekerjaan kita yang seringkali membuat kita lalai kepada Allah, mesti ditinggalkan. Nah ini zuhud di sini. Ini zuhud. Kalau kita sudah zuhud ini kita mantap nih, kita akan diberi Allah hadiah sebagai bukti lulus dari zuhud, diberi Allah khusyuk bil ibadah. Khusyuk, sembahyang kita khusyuk, baca Quran kita khusyuk, itu hadiah dari zuhud. Hadiah zuhud. Mustahil kita bisa dapat khusyuk kalau kita belum zuhud. Mustahil. Jadi khusyuk dalam salat itu, pelajaran-pelajaran khusyuk itu kada ada gunanya kalau kada diiringi dengan zuhud. Karena kunci khusyuk itu zuhud. Kalau sudah kita tinggalkan semua usaha, semua pekerjaan yang membuat lalai kepada Allah, nah kita bisa diberi Tuhan yang namanya khusyuk bil ibadah. Nah ini hanya pintu ketiga. So, pintu keempat kina apa zuhud pintu taubat, wara, zuhud. Pintu keempat kina fakir. Fakirnya kita menghilangkan ketergantungan dengan selain Allah. Selama ini kita perlu orang ini, sekarang tidak perlu lagi. Yang kita perlukan hanya Allah. Sekarang kita tergantung dengan pulang, tergantung dengan si pulang, banyak gantungan hidup kita. Sekarang beda. Sekarang hidup juga bergantung kepada Allah. Pulang ada kadada jadi masalah begitu. Nah, pembantu di rumah ada kadada masalah begitu. Kada tergantung dengan pembantu. Nah ini fakir. Yang keempat, yang kelima sabar. Pintu sabar. Yang keenam pintu syukur. Yang ketujuh pintu khauf, takut kepada Allah. Yang kedelapan pintu raja, mengharap. Yang kesembilan pintu tawakal. Yang kesepuluh pintu ridha. Nah 10 pintu ini kalau kita lalui, kita pasti akan diberi Allah makrifat dengan Allah. Apa makrifat yang kita diberi pertama oleh Tuhan? Makrifat fi'il Allah. Apapun yang kita lihat dari alam semesta ini, hati kita itu mengingat bahwa itulah fi'ilnya Allah, itulah perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang salik. Misalnya tadi orang sehari melubangi tanah dapat sehasta, 2 hari melubangi tanah dapat 2 hasta, 3 hari melubangi tanah mencangkol dapat akhirnya kita keluar sumber. Nah sumber itu ialah makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah lain dengan majzub. Nah, majzub ini orang yang kadang menjalani apa-apa, orang yang ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tarik orang ini? Biasanya orang ini ada punya zuriat yang baik, ada punya keturunan nenek moyangnya yang jadi aulia Allah. Nah sehingga ini orang ini majzubnya ditarik oleh Allah. Nah begitu ditarik oleh Allah, langsung di hati orang ini diisi oleh Allah ma'rifat, sehingga dia melihat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jadi kegilaan baru, kayak orang gila, karena kadang menyandang, kadang mampu, dirinya kadang mampu. Banyak yang kehilangan akal. Nah, makanya kalau kita lihat menakib para aulia, di situ banyak kelompok majanin,
orang-orang gila. Orang-orang gila. Padahal ini orang yang ma'rifat kepada Allah. Tapi karena dia kadang melalui tahapan-tahapan tadi, langsung diberi Allah ma'rifat. Ya tadi. Tapi orang macam ini omongannya pasti tentang Allah. Pandir-pandirnya pasti tentang ketuhanan. Padahal orang ini kayak orang gila. Nah, jadi kebanyakan orang majzub ini ada yang akalnya kada kuat, jadi kayak orang gila. Ada yang hanya diam-diam. Ada juga orang majzub ini macam-macam tingkah lakunya. Nah, di situ misalul majzub. Kaman arad al-ma fa amtarat lahu sahabah fa akhadha minha ma yahtaju ilai min ghairi ta'abin. Jadi kalau kita hendak ma'rifat itu ada jalan lain lagi, hanya ada beberapa jalan yang diterangkan oleh para ulama ahli suluk. Hendak melalui 10 tangga tadi bisa, atau dia hendak melalui 5 pintu. 5 pintu. Bisa juga kita diberi Tuhan ma'rifat. Kadang melalui yang 10 macam tadi, melalui 5 pintu. Apa 5 pintu ini? Satu dulu, pintu yang namanya musyaratah. Musyaratah itu apa artinya? Kita mensyaratkan diri kita untuk menjunjung segala perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kita berjanji dengan diri kita. Ini biasanya dilakukan subuh. Nah, subuh. Di situ kita mengikat janji dengan diri, wahai diri. Kita berjanji disaksikan Allah bahwa hari ini laksanakan segala perintah Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, mulai. Sudah musyaratah itu, langkah berikutnya ada muraqabah. Nah, muraqabah ini apa artinya? Diawasi. Diawasi, diri kita diawasi. Diawasi apa yang diawasi? Tentang janji tadi. Ada, oh itu haram. Jangan. Kita sudah berjanji kan? Pagi sudah berjanji menjunjung segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Oke, nah, jalan. Pas ada bekatan yang haram, jam berkata yang haram. Tadi sudah janji lawan Tuhan, lawan diri kada nak berkata yang haram. Diawasi terus nih. Nah, ini muraqabah. Karena sampai subuh besok atau petang, nyaman petang lebih nyaman. Diadakan muhasabah. Langkah ketiga muhasabah, dihitung. Muhasabah ini penghitungan. Tadi mulai subuh jam berjanji. Jam periksa tadi, jam awasi diri. Ternyata jam ada tadi melihat yang haram. Ada tadi jam berkata-kata yang haram. Ada tadi jam dihitung. Setelah dihitung, timbul kesimpulan ada 5 hari ini melanggar janji menjunjung perintah, menjauhi larangan. Ternyata hari ini ada 5 pelanggaran. Apa pelanggarannya? Tadi ada mengucap kata-kata yang kada bagus, yang kada disukai Allah, yang haram. Yang kedua tadi ada memandang yang haram. Tadi ada yang ketiga mendengar yang haram. Nah, lalu di situ diadakan langkah yang keempat, mu'aqabah. Mu'aqabah ini penghukuman diri. Penghukuman diri karena melanggar janji. Tadi ikam ada melihat yang haram. Lawan diri kita yang pandir nih. Tadi ikam diri ada melihat yang haram. Ikam malam ini kuhukum. Biasa ikam guring jam 11, malam ini ikam harus guring jam 12 membaca Quran. Nah, dihukum. Tadi ada berkata-kata yang kada baik.
ini harus dihukum. Kita minta ampun kepada Allah karena melanggar janji dan berkata-kata, berzikir 10.000, menghukum, dihukum. Nah, ini muaqabah namanya, muaqabah. Yang kelima, mujahadah. Mujahadahnya sungguh-sungguh. Menghukum tuh hukuman yang berat. Hukum yang kita susah payah, itu harus mujahadah. Nah, jadi itu diamalkan tiap hari. Pagi-pagi musyaratah, berjanji dengan diri, menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Habis itu diadakan muraqabah, pengawasan. Nah, yang ketiga diadakan muhasabah, penghitungan. Yang keempat diadakan muaqabah, penghukuman kepada pelanggaran-pelanggaran. Dan hukumannya ini mesti mujahadah, mesti berjuang. Jangan hukumannya inting. Tadi ada mengucap haram, mengucap selawat 3 kali, itu ada mujahadah. Ngarannya 3 kali selawat itu apa ada? Ini tadi ada mengucap yang kada baik, mulut kita nih ganti hukum. Mulut icam malam binas berzikir atau berselawat 1000 kali. Nah, tahu tuhnya. Nah, kalau sudah 5 langkah nih hari-hari kita jalankan, kayaknya Allah akan memberi kita sesuatu. Yang pertama diberi Tuhan muhadarah. Muhadarah ini artinya merasakan hadirnya Allah. Kita ini merasa Allah tuh hadir dimanapun kita berada. Rasa ada ya Allah nih. Nah, itu hadiah pertama dari Allah karena kita menjalankan yang 5 macam tadi. Coba ini mungkin kita menjalankan ini bisa sampai 40 hari, bisa sampai 4 bulan, ada yang sampai 70 tahun. Hanya diberi Tuhan muhadarah. 70 tahun hari-hari kayak itu pekerjaan. Hanya 70 tahun umur sudah hanya diberi Tuhan muhadarah. Nah, kehadiran, merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan. Masuk kamar hadir Allah Ta'ala, masuk ke sini Allah selalu hadir. Nah, itu hadiah dari Allah. Nah, setelah muhadarah ini Allah beri lagi kita yang kedua, mukasyafah. Nah, beritahu kita mukasyafah. Kita dibukakan oleh Allah tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Dibukakan. Apa-apa yang dicipta oleh Allah semuanya ajaib. Cuma kita kadang dibukakan Tuhan jadi kada tahu. Rumput tuh ajaib, cuma kita kada tahu. Kada dibukakan Tuhan apa ajaibnya. Sekarang dibukakan Tuhan keajaiban-keajaiban ciptaannya. Oh, tahu ini ya, ini rahasianya ini, rahasianya ini. Nah, tahu segala macam. Yang dalam awak manusia pun bisa tahu. Oh, ini, urat itu, saraf ini, saraf itu. Ini dibukakan oleh Tuhan. Nah, kalau sudah selesai di sini, hanya diberi Tuhan musyahadah. Ya, ma'rifat tadi intinya. Nah, jadi ada dua cara. Anak cara yang 10 pintu untuk menuju ma'rifat atau cara yang 5 pintu. Yang 5 pintu ini pertama diberi Tuhan muhadarah, yang kedua mukasyafah, yang ketiga musyahadah. Bila kita musyahadah itu sudah kita disebut arif billah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita milih nak mana yang 5 macam ini atau hendak yang 10 pintu. Bila kita belum masuk sepintu-pintu, berarti kita belum salik ngarannya. Belum salik. Awam ngarannya, awamul muslimin. Iza a'taita nafsaka kullama tashtahi wa tatlub minasy syahawat kunta kaman bi baiti hayyah yusamminuha kulla yaumin hatta taqtulah. Iza a'taita nafsak kullama tashtahi wa tatlubu minasy syahawat, bila kau berikan nafsu engkau tiap-tiap sesuatu yang dia ingini, yang dia tuntut daripada keinginan-keinginannya, maka engkau itu seperti orang yang di rumahnya ada ular, dia pelihara itu ular, dia gemukkan ular itu tiap-tiap hari, akhirnya ular itu akan membunuh engkau. Nah, jadi kalau kita nih
selalu menuruti apa kehendak nafsu. Nafsu nak makan sate, cari sate. Nafsu nak makan kambing, cari kambing. Nafsu nak makan nasi goreng, cari nasi goreng. Apapun hendak nafsu dituruti. Itu sama dengan orang yang memelihara ular di rumah. Tiap hari ular digemukakan, dipelihara. Akhirnya kita apa? Ular ini yang memangsa kita. Akhirnya kita nafsu yang kita turuti itu yang membawa kita celaka. Karena nafsu itu ujung-ujungnya pasti membawa kita kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nafsu itu kita turuti, terus-menerus turuti, akhirnya kita menggugurkan kita ke jurang kebinasaan. Nah, jadi ja'ataita nafsaka kullama tashtahi wa tatlub minasyahawat kunta kaman bi baiti hayya yusamminuha kulla yawm hatta taqtulah. Nah, jadi Allah ja'alallahu bika ruh min ghairi nafas. Alhamdulillahilladzi kafana wa la yubali al-qahili li'ibadihi saluni. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعافي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الماحي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور الذاتي والسر الساري وعلى آله وأصحابه وذريته ذوي المفاخر والمعالي amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita hidayah, taufik dan inayah. Dengan demikian kita bisa menuntut ilmu, berhadir di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga beliau, para sahabat, zuriyat dan pengikut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, di antara nama-nama Allah al-husna yang di luar dari 99 yang telah kita kaji bersama, namun ini sangat akrab dengan kita, sangat dekat dengan kita, yaitu nama Allah Al-Kafi. Al-Kafi biasa sering kita amalkan, kita baca wirid, ya latifu ya kafi, ya latifu ya kafi. Nah, kafi itu adalah nama Allah, namun di luar dari yang 99 yang kita kaji tersebut. Al-Kafi kadang ditinggal alif lam, kafi, kafi. Al-Kafi walladhi yakfi abdahu istakfa ma yahtajun ويكفي بضية خاصة لمن آمن به وتوكل عليه. Al-Kafi itu artinya adalah yang mencukupi hambanya yang minta cukupi. Al-Kafi ini yang maha mencukupi terhadap hamba-hamba yang minta cukupi, sekalian yang mereka hajatkan. Dan Al-Kafi mencukupi akan kecukupan yang khusus terhadap orang-orang yang beriman dengannya
dan bertawakal atasnya. Nah, para muhibin rahimahumullah, ini itulah makna daripada Al-Kafi yang sering kita singkat dengan yang maha mencukupi. Maha mencukupi. Ya Kafi, ya Kafi yang maha mencukupi. Mencukupi siapa? Mencukupi hamba-hambanya. Hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang minta cukupi. Akan sekalian yang mereka hajatkan dalam kehidupan mereka. Nah, para muhibin rahimahullah. Jadi Al-Kafi di sini dia mencukupi kepada hamba yang minta dicukupi. Dan yang dicukupi oleh Al-Kafi apa? Yang mereka hajatkan. Yang mereka hajatkan dalam kehidupan mereka. Nah, para muhibin rahimahumullah. Hajat kebutuhan, darurat keperluan. Yang satunya lagi tausiah keluasan. Jadi ada darurat, ada hajat, ada tawassu'at keluasan. Kalau yang darurat itu Allah pasti cukupi, kita baik minta atau minta. Kalau yang hajat Allah mencukupi, bagi yang minta cukupi. Kalau yang tawassu'at yang seluas-luasnya ini bisa dicukupi, bisa tidak dicukupi. Darurat itu artinya adalah mendesak. Keperluan kita mendesak. Dalam bahasa agama, darurat itu artinya malaula halak. Sesuatu yang jikalau tidak ada, kita binasa. Itu namanya darurat. Ibaratnya, kalau itu tidak ada, kita darurat, kita bahaya, kita celaka. Nah, maka itu namanya darurat. Kalau hajat ini malaulahu tabayyak, tanpa dia kita sempit. Nah, kada binasa cuma sempit, susah, repot. Kalau tawassu'at ini keluasan. Nah, Al-Kafi ini mencukupi apa-apa yang dihajatkan oleh orang-orang yang minta cukupi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makan itu makan 3 hari sudah kita kada makan. Maka di situ makan bisa dikatakan darurat. Kalau 4 hari kada makan bisa bahaya kita. Dia makan ini kalau 3 hari sekali ini darurat. Nah, kalau makan itu sekali sehari ini hajat. Kalau kita makan sehari sekali kada bakal mati. Makan sepiring sehari sekali kada bakal mati. Cuma sempit. Sempit. Kalau makan 2 kali sehari, apalagi 3 kali, ini tawassu'at, ini keluasan. Nah, jadi kita membedakan mana yang darurat, mana yang hajat, mana yang tawassu'at. Berapa hari sudah ada makan? Seminggu sudah ada semua makanan, ini darurat lah. Ini kalau dibiarkan mati. Nah, ini darurat. Kalau orang kan berapa kali sehari makan, sekalian sehari kalau makan, ini hajat. Berapa kali makan sehari? 3 kali, ini tawassu'at, ini keluasan. Nah, kalau yang darurat itu Allah pasti cukupi, kita minta kada minta. Kita minta kada minta, yang namanya darurat itu Allah cukupi. Sampai habis umur kita.
Kalau yang hajat Allah cukupi bagi yang minta cukupi. Kalau yang tawassuat ini bisa diberi Allah, bisa diberi oleh Allah. Nah, jadi al-kafi ini artinya Allah mencukupi hamba-hambanya yang minta cukupi akan hajat mereka. Nah, jadi makan sekali sehari itu kalau kita minta kepada Allah ya Allah berikan hambamu makan sekali barang sehari, diberi Tuhan. Kalau kita minta cukupi. Dan Allah Al-Kafi ini mencukupi kecukupan yang khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Nah, kalau orang yang beriman kepada Allah, tawakalnya kuat, ini lebih lagi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimahumullah. Dalil Al-Kafi ini nama Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alaihissallahu bikafin abdah, surat Az-Zumar 36. Alaihissallah, apakah tidak Allah itu mencukupi akan hamba-hambanya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, manistakfa, siapa yang minta cukupi kepada Allah, minta cukupi, kafahullah, Allah cukupi dia. Nah, ini jaminan daripada Nabi. Manistakfa, siapa yang minta cukupi kepada Allah, kafahullah, Allah cukupi akan dia. Jadi kalau kita hendak minta cukupi kebutuhan hidup kita mesti minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta cukupi. Karena Nabi bersabda, manistakfa kafahullah. Para muhibbin rahimahumullah, minta cukupi tentang kebutuhan hidup, minta cukupi tentang menghadapi musuh, minta cukupi menghadapi kejahatan orang-orang yang jahat. Nah, itu Al-Kafi yang maha mencukupinya. Di dalam kitab hadis Sahih Muslim disebutkan satu kisah seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dipaksa oleh raja kafir agar meninggalkan iman. Laki-laki ini dipaksa supaya kada beriman lagi lawan Allah. Laki-laki itu kada bisa dipaksa aku tetap beriman kepada Allah Ta'ala. Ujar raja, kalau ikam kada mau meninggalkan iman, ikam akan kubunuh. Jadi laki-laki tetap, biarpun ikam bunuh raja, tetap kada meninggalkan iman. Raja memerintahkan pasukan membawa laki-laki ini ke puncak gunung. Wahai pasukan, laki-laki ini bawa ke puncak gunung. Bila sampai di atas puncak, buburkannya. Perintah raja kepada pasukan. Laki-laki ini dibawa oleh pasukan ke gunung. Sampai di puncak gunung, laki-laki ini dipaksa lagi. Biar pasukan lah, tuh lihat bawah jauh. Bila ikam masih beriman dengan Allah, ikam akan menggugurkan Rasulullah. Bila ikam mau menuruti kami bawa boleh selamat. Apa jar laki-laki itu? Aku tetap kada akan meninggalkan imanku kepada Allah. Lalu si laki-laki ini minta kepada Allah dengan doa, Allahumma kfinihim iyahum, Allahumma kfinihim bima syi'ta, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan mereka-mereka ini dengan sesuatu yang kau kehendaki. Itu doanya, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupi mereka, cukupi aku menghadapi mereka ini dengan sesuatu yang kau kehendaki. Begitu laki-laki itu berdoa minta cukupi kepada Allah menghadapi musuh ini, lalu gunung tadi bergoyang
Nah, gunung ini bergulang. Maka akhirnya seluruh pasukan ini guguran semua ke bawah gunung. Tinggal laki-laki tadi selamat. Nah, ini Allah cukupi menghadapi musuh-musuhnya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Nah, jadi selamat. Selamat ini boleh ke kita. Bertemu raja, apa jamnya raja? Mana pasukan? Maka laki-laki ini ada, pasukan nggak ada lagi. Dikisahkannya oleh laki-laki. Tadinya membawa ke gunung, gunungnya bergulak, gunungnya bergoyang, guguran semua. Aku selamat. Nah, tangkap lagi oleh raja. Raja panggil lagi pasukan. Ini bawa ke tengah laut. Sampai tengah laut, luntarkan laki-laki. Kalau nyakade mau meninggalkan iman. Dikirim lagi pasukan dengan sebuah perahu. Sampai ke tengah laut, dipaksa lagi laki-laki tadi. Bila ikan masih beriman, nih, kami caburakan di lautnya. Nah, ujar laki-laki tadi, tetap aku beriman kepada Allah. Berdoa, ulang laki-laki nih. Doanya sama tadi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku menghadapi mereka ini dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Lalu datang lubang besar, kapal goyang, tinggalan kapal. Laki-laki tadi selamat, kembali lagi ke kota. Nah, ini satu contoh bahwa Allah memberikan kecukupan yang khusus liman amana bihi, bagi orang yang beriman kepada Allah, wa tawakkala alaihi, dan bertawakal atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-kafi. Ya, al-kafi bukannya mencukupi urusan kehidupan kita, tapi mencukupi kita dalam hal menghadapi orang-orang yang akan bermaksud jahat kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini oleh para ulama bagus doa ini apabila kita ingin menghadapi orang-orang yang orang bisa berbuat jahat kepada kita, orang bisa menyulitkan kita, orang bisa menyusahkan kita hendak menghadapinya. Nah, kita berdoa dulu. Allahumma kfini, cukupkan ya Allah aku syarra bulan, kejahatan si bulan, bima syi'ta, dengan sesuatu yang kau kehendaki. Baca itu berapa kali kebaca sampai kita jalan menuju berusaha berhadapan lawan orang yang bisa menyusahkan kita, orang ini bisa mempersulit kita. Nah, supaya kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kejahatan orang tersebut. Nah, al-kafi, yang maha mencukupi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil-kafi, orang yang beriman dengan nama Allah al-kafi, ayyakuna rajiyan ilallahi ta'ala, ayyakiyahu ma'ahammahu min umuri. Orang-orang yang beriman dengan nama Allah al-kafi, kita percaya, kita beriman bahwa di antara nama Allah itu ada al-kafi, yang maha mencukupi. Nah, kalau kita beriman sudah dengan nama Allah al-kafi yang maha mencukupi ini, macam apa kita? Ayyakuna rajia, hendaknya kita berharap. Nah, kita berharap kepada Allah bahwa Allah cukupi apa-apa yang kita risaukan dalam segala macam perkara. Karena kita tahu, karena kita sudah beriman, Allah itu maha mencukupi. Lalu kita berharap agar dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita hajatkan dalam kehidupan. Mesti berharap sebagai buah iman kepada al-kafi. Kita berharap esok dicukupi oleh Allah segala yang kita perlukan, yang kita hajatkan. Esok harinya lagi kita berharap lagi kepada Allah agar dicukupi daripada segala yang kita perlukan. Nah, ini buah iman kepada nama Allah al-kafi.
ayyakuna rajiyan ila Allah Ta'ala ayyakiyahu ma'ahammah min umuri. Wadzalik yang demikian itu berharap kepada Allah bahwa Allah cukupi apa yang kita risaukan dari segala perkara. Caranya berharap itu kayak apa? Kita disuruh berharap agar dicukupi oleh Allah. Nah, cara berharap itu kayak apa? Wadzalik yang demikian bil kasbi dengan usaha, wa du'ai dan doa, wa zikri dan zikir. Nah, ini yang jujur. Ini yang jujur orang yang berharap kepada Allah. Kalau kita berharap supaya dicukupi oleh Allah apa yang kita perlukan, dicukupi oleh Allah. Satu, kita berusaha. Dua, kita berdoa. Tiga, zikir. Karena itu pasti Allah cukupi apa yang kita hajatkan dalam kehidupan kita. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kita kada berusaha itu mahayal, marahnya kada berharap. Amun kita berusaha aja tapi kada berdoa, tapi kada berzikir, kita kada bertuhan. Kita mengandalkan usaha. Besok akan mengandalkan cara kayak ini supaya bisa menghadapi ini. Tapi kada berdoa, tapi kada berzikir, ini orang kada bertuhan. Nah, jadi cara mengharap yang benar itu adalah bil kasbi dengan usaha, wa doa dan doa, wa zikri dan zikir. Bila itu sudah kita lakukan, Allah pasti akan mencukupi apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Nah, para muhibbin rahimahumullah, laki-laki yang kada kawa bayar hutang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berusaha, ada usaha, cuma usahanya ini kada mencukupi untuk bayar hutang. Datang kepada Nabi wa Rasulullah, ulun sudah kalah, sanggup lagi sudah dengan usaha ini, anak bayar hutang. Lalu apa ajar Nabi? Nabi kita mengajari orangnya usaha sudah ada, tinggal lagi doa dan zikir. Nah, lalu ujar Nabi, kita mesti berdoa lawan Tuhan. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal-halal tanpa yang haram. Wa aghnini bi fadlik, dan kayakan aku dengan anugerah Engkau amman siwak dari orang selain Engkau. Nah, ini doa. Jadi orang itu berusaha tetap tambah berdoa ini. Doa diamalkannya, Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, bihalalika dengan yang halal, an haramik tanpa yang haram. Wa aghnini, kayakan aku, bifadlika dengan anugerah Engkau amman siwak dari selain Engkau. Nah, jadi usaha tetap ditambah doa. Baca ini doa. Akhirnya laki-laki ini segala hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang biasa berhujung 1.000, mengamalkan doa ini jadi berapa ribu hujungan. Akhirnya hutangnya lunas. Nah, ini doa langsung diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang kesulitan bayar hutang. Allahumma kfini bihalalika an haram, bifadlika amman siwak, wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi minta kayakan, sesudah dicukupi kayakan. Allahumma kfini, ya Allah cukupi aku, bihalalika dengan yang halal, an haramik tanpa ada yang haram, wa aghnini, kayakan aku, bifadlik dengan anugerah Engkau amman siwak dari selain Engkau. Nah, jadi usaha tetap ada, tambahi dengan doa. Apa ini? Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada lagi di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat Nabi yang susah, ini tadi berhutang, cuma susah hidupnya, susah. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hidup ini sangat susah, usaha kada mencukupi.
untuk keperluan hidup. Usaha ada, cuma kan cukup. Lalu jar Nabi kita kada tahu pajar Nabi lawan sembahyangnya malaikat. Hitam kada tahu pajar Nabi lawan tasbihnya para makhluk, yang dengan tasbih itu mereka diberi rezeki oleh Allah. Apa itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi kita, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali ya Nabi. Sesudah fajar sampai engkau sembahyang subuh, antara azan qamat. Jadi antara azan qamat untuk azan subuh sembahyang 2 rakaat, baca ini jar Nabi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah kalau Nabi sudah membaca itu, dijamin oleh Nabi, dunia pasti akan datang menyerah kepadamu. Datangkan dunia menyerah. Dan Allah jadikan tiap-tiap kalimat itu malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat, yang pahalanya untuk engkau. Berapa kalimat? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Setiap kalimat itu Allah jadikan malaikat. Malaikat ini bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat, yang pahalanya untuk kita. Nah ini amalan zikir agar dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang kita perlukan dalam hidup. Jadi usaha tetap jalan, tapi ditambah dengan doa, ditambah dengan zikir. Itulah harap yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berharap wara, kalau ada amalan itu lain harap. Amalan banyak, tapi kalau ada usaha lain harap juga. Ini yang namanya mengharap itu, mengharap Allah itu ada usahanya. Misalnya kita menghadapi musuh, kita berlindung, kita bersembunyi, itu usaha. Nah ditambah lagi zikir dan doa. Menghadapi apapun dalam kehidupan ini, usaha, zikir, doa, itu harap yang jujur. Yang dengan demikian Allah bisa memberikan kepada kita. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Jadi Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Itu kita baca hari-hari. Ditambah lagi sebelum sembahyang subuh tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100. Nah ini amalan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita sudah mengamalkan amalan ini, namun belum kelihatan hasil, ini sudah bertahun-tahun membaca ini, tetap susah hidup. Sudah bertahun-tahun mengamalkan tetap kali itu hutang. Nah, masalahnya itu ada pada diri kita. Masalah ada pada diri kita. Kemungkinan itu satu. Waktu membaca amalan itu hati kita lalai. Kita baca amalan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Hati kita terbang kemana? Bisa ke toko, bisa ke kantor, bisa ke perumahan. Nah kalau demikian halnya, Allah sudah pasti kadang menerima amal orang yang hatinya lalai. Di sini masalahnya, amalan itu kadang mujarab. Baca ini kadang mujarab. Maka Tuhan menjar Nabi bila membaca ini biar luas rezeki aku, jangan luas rezeki. Nah jadi masalahnya pada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan Allah tidak menerima sesuatu amalan dari hati orang yang lalai. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah itu hati kita mesti kayak itu juga. Hati mesti kayak itu juga. Jangan di lisan aja. Nah sesuaikan antara hati dan lisan. Nah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nah ini satu. Ini mungkin
penyebab kenapa amalan itu pada mujarab lawan kita. Padahal Nabi yang mendahkan tetap pada mujarab. Nah kenapa kamu satu itu? Yang kedua kemungkinan kenapa amal itu kada mujarab, kada sesuai bilangan yang disebut Nabi. Nabi mengatakan 100. Kadang-kadang tasbih ini laju pada muntung. Tasbih 100 kan. Padahal bisa paling hanya 60 ucapannya. Subhanallah, bihamdi. Tak-atek sudah, belum lagi untung. Nah, tak-atek. Jadi yang musuhnya 100 biar Nabi kita baca 90, kayak baca kan mau kabur. Kalau murni 14, murni 14, info ini. Kalau 12 seumur nggak mau baca murni itu. Sama ini amalan 100 biar Nabi dibaca 60, dibaca 70, dibaca 90, pada mau diris. Nah jadi dua kemungkinan itu yang membuat amalan-amalan kita ada mau bilang terbukti. Padahal Nabi ini kurang apa sembadangan. Nabi itu kada mau jauh daripada kada bujur. Cuma kita iman jauh ini. Jadi kita laksanakan amaliyah. Biar Nabi baca ini 100 antara qamat dan azan. Dunia pasti akan datang kepadamu menyerah. Nah, kan luar biasa nih. Dunia menyerah. Nah, kita belum buka toko, orang di tangan dan ada ini menyerah harinya dunia. Belum lagi buka, berhubung di muka toko orang menunggu. Nah, ini kada amalan baiknya tetap sunyi pedagang. Nah, dia mengut madani uang menunggu. Padahal mengamalkan ini. Nah, jadi periksa mungkin ada dua hal tadi. Kita amalkan hati kita kemana, melang-lang buana hati ini. Di mulut subhanallah, jambi, subhanallah, astagfirullah. Tapi hati kada kayak itu. Sehingga disebut hati kalbun lahin. Kalbun lahin, hati yang lalai. Ini sudah diterima Allah. Atau hati kada lalai, hati bujur, cuma kada cukup bilangan. Nah, kada cukup bilangan. Itu tadi kelajuan mengerti. Nah, kalau kita hati kita hadir mengamalkan itu bilangan sesuai yang disuruh oleh Nabi, pasti apa yang disabdakan oleh Nabi itu pasti terjadi. Apa yang disabdakan itu pasti terjadi. Karena Nabi as-sadiqil masduq, orang yang benar, orang yang dibenarkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita beriman bahwa Al-Kafi yang maha mencukupi itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna, lalu membuahkan kita harapan kepada Allah agar dicukupi dalam kehidupan ini. Cara berharap adalah berusaha, berzikir, ditambah dengan doa, maka akan dicukupi oleh Allah segala yang kita perlukan. Nah, demikian sebagian daripada penjelasan para ulama tentang Asmaul Husna yang di luar dari 99 Al-Kafi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.